adalah yang satu lagi dijemput dari pihak L dan sini. Minta serlap lokasi. Serlap lokasi. Ya, terus ثم إلى أرواح آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تنزل بينهما إلى يوم الدين ويسيد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang kami muliakan para wakil tertib, ikhwan, akhwat, warga qadiriyah, maksabaliyah, Pondok Pesantren Suryalaya Simalasa. Sekarang Ramadan yang ke-12, alhamdulillah, dan kita memasuki munakib Akbar Jawa Timur, munakib Sultanul Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah. Tabarukan dengan kitab yang dikarang oleh Abah atau yang disusun oleh guru agung kita, kitab Fadailus Suhud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimahullah radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrah wa adama an-naf'a bi 'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa amidna bi madadihi fid darain amin. الفصل السابع في شهر شعبان. Memasuki fasal yang ke-8 di bulan Sya'ban, yang mana di bulan Sya'ban ini terdiri dari 5 huruf. Yang pertama yaitu Asyin. Asyin oleh guru kita diartikan dengan asyukur, atau kata bahasanya, bahasa Indonesia syukur. Wal ainu dan ain. Ain itu apa? Ahad. Kalau bahasa Indonesia ahad yaitu perjanjian. Wal ba'u dan ba. Ba ini punya makna barzakh. Barzakh ini alam yang telah kita kenal. Alam antara dunia dan antara akhirat. Dunia dan akhirat. Yaitu alam waktu kita ada di dalam kubur. Alif. Wal alif dan alif. Alif itu punya mana apa? Alif bermakna isbat. Yang terakhir wan nun dan nun. Nun bermakna nur. Nur itu jahat. Isbat adalah penetapan. Ayuhani wa rahimakumullah. Kalau kita bahas semua 5 huruf ini, insyaallah nanti pada Isa baru kelar ya. Jadi satu saja. Karena lagi talqin saya diberi waktu 15 menit. Masih sedikit saja. Yang pertama asyukur, yaitu syukur. Syukur itu apa sesungguhnya? Maka dikatakan di sini asyukru huwa ibaratun an ma'rufin yuqabilu ni'mati sawa'un kana bil lisani aw bil yadi aw bil qalbi. Syukur itu merupakan satu ibarat, suatu gambaran an ma'rufin dari yang kita ketahui. Yuqabilu ni'mah, yang waktu kita menerima nikmat. Ma'rufin itu maksud yang diketahui, atau an-ma'rufin kebaikan yang kita ketahui.
Sawaun kana bilisan, baik itu dengan lisan, semisal kita mendapatkan rezeki dari Allah, maka lisan kita bersyukur dengan memberikan apa yang kita miliki. Au bil lisani, atau dengan lisan. Artinya, waktu kita mendapatkan nikmat, maka kita bersyukur dengan lisannya dengan ungkapan. Apa ungkapan itu? Alhamdulillah. Au bil qalbi, atau dengan hati. Kalau dengan hati bagaimana? Nah, ini yang termahal. Yang termahal. Kalau bukan orang yang telah ditanamkan di dalam hatinya zikir oleh guru, tidak mungkin dia bisa berzikir dengan hati. Ini yang termahal. Ayo ikhwan wal akhwat rahimahumullah. Maka syukur itu memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah telah memberikan nikmat kepada kita. Maka persepsi kita kadang untuk bersyukur setelah kita mendapatkan nikmat yang nyata seperti diberikan rezeki, musim panen sukses, baru kita mengucapkan alhamdulillah. Sudah minum, diletakkan, sudah minum, alhamdulillah. Padahal syukur itu bukan itu hanya saja nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Maka Syaikhullah Al-Iskandari dalam kitabnya An-Hikam, dua nikmat setiap manusia itu memilikinya, maka kita wajib mensyukurinya. Nikmat apa itu? Nikmatul ijad wal imdad, di mana nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kita diadakan di dunia ini yang sebelumnya tidak ada. Kita ini tidak ada, Allah yang mengadakan kita. Karena zat yang maha ada, yang maha ada itu siapa? Allah. Kita itu tidak ada, diada. Setelah kita ada, oleh Allah diberikan nikmat lagi yang namanya nikmatul imdad. Apa yang namanya imdad itu? Difasilitasi ini semua. Diberikan kebutuhan kita, mulai makan, kebutuhan semua disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang merasa kita punya kemampuan untuk menyiapkan kebutuhan kita? Apakah kita punya kemampuan untuk menyiapkan kebutuhan kita? Terkadang kita untuk bernafas saja sudah sulit. Ayo ikhwan wal akhwat rahimahumullah. Nikmatul ijad wal imdad. Oleh Allah kita diadakan di dunia ini dan dipersiapkan semua fasilitas yang ada. Bukan hanya nikmat saja, itu nikmat terbesar. Lahir ke dunia sudah disiapkan segala kebutuhannya. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Karena sehubungan dan waktu, kalau masuk hati mau berluas sampai kemana, tapi inilah kemampuan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum makan semuanya. Jawabnya lemes. Mari yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi natlubal falaha wal faraha fil hayatid dunya wal akhirah wa natlubas salamah was sa'adah wan ni'mata bi hidayat
kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sayyidul Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Untuk segenap ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Surya Laya Sirna Rasa, khususnya kepada guru agung kita Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Qaddasallahu Sirrah. Al-Fatihah. Para alim ulama, khususnya kepada wakil talqin Syekh Mursyid yang hadir pada kesempatan hari ini, ada Bapak Yai Mustafa sebagai pemangku hajat bersama jamaah Raudhah Al-Kummal. Ada juga beliau Romo Kiai Haji Nur Fahim Rahmat Nabiyin dari Mojokerto. Beliau juga ada Abah Yai Anang Asy'ari dari Surabaya. Ada Kiai Haji Khairi dari Malang, dan beberapa wakil talqin yang hadir pada kesempatan hari ini. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokah dan karomah guru kita untuk bisa hadir di majelis Manaqib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan dengan wasilah Manaqib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah memberikan rahmat dan anugerahnya kepada kita sekalian. Yang lagi sakit mudah-mudahan disehatkan oleh Allah. Yang lagi punya masalah mudah-mudahan segera diberi jalan keluar oleh Allah. Yang punya hutang mudah-mudahan dibereskan hutangnya oleh Allah. Kalau sudah lunas hutangnya, hutang lagi. Tadi sebenarnya saya belum selesai urusan ada di Sampang. Kemudian hujan deras, alhamdulillah saya masuk mobil berangkat ke sini, bincang-bincang sama istri, "Dek, hujan ini, tetapi ada berita. Nanti kalau kamu datang di tempat sudah terang." Alhamdulillah, berarti terangnya nunggu saya datang. Dan alhamdulillah dibisakan untuk bertemu dengan panjenengan semuanya. Kalau saya tidak datang pada hari ini, pasti Syekh Yai Mustafa ini akan marah sama saya. Mengapa kau lupakan janji yang kau berikan, janji yang kau ucapkan? Siang ku nantikan dan malam aku impikan. Alhamdulillah bisa hadir, alhamdulillah. Saya doakan yang hadir pada siang hari ini diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak mati-mati. Mau kalian umur panjang gak mati-mati? Semuanya sudah mati, sampean top hidup. Alhamdulillah,
Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan dan suri teladannya kepada kita semuanya di dalam melaksanakan hidup dan kehidupan, khususnya dengan ajaran agama Islam. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, apapun yang kita lakukan, ibadah dan amaliyah apapun yang kita kerjakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua syarat. Tidak banyak-banyak. Kalau amaliyah kita ingin diterima oleh Allah, syaratnya dua. Yang pertama, kita beramal harus ikhlas. Ono mangane ga ono mangane kudu ikhlas. Ono sing krutu, ono sing ngrasani kudu Bagaimana ikhlas itu? Tidak ada yang tahu siapa itu orang ikhlas dan siapa yang tidak ikhlas. Hanya dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma beda tanda, beda alamat. Kenapa alamatnya orang saya ikhlas? Betul betul. Orang saya ikhlas kali itu. Berkaitan sengaja saya terjadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang memiliki 5 falsafah. Itu baru memiliki tandanya ikhlas. 1. Orang yang ikhlas itu seperti falsafahnya orang yang beol. Seperti beol, BAB, buang air besar. Ngerti buang air besar, ngising supaya wong ikhlas itu kaya dene wong ngising, siji falsafah wong ngising gak tau getun tak mari ngising tangan getun Mainan dekatin, nggak kurang keras. mari ngising gak tak getun lampu tak nawa urip getun aku. Tidak ada. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang lego. Tambah banyak yang dikeluarkan, tambah lego. Alhamdulillah, metu kabeh. Orang yang gak metu lagi, gak tuntas. Jadi tandanya orang yang ikhlas itu adalah dia lega ketika sudah mengamalkan amaliyahnya. Yang kedua, tandanya orang yang ikhlas itu tidak pernah memamerkan hasil isingannya. Sampai nanti ya, mamerno sing ditokno bareng didelok Masya Allah di api ono kuning ono apa tak pamerno nang gone wong-wong gak pengen terus itu hasilku api. Tidak pernah orang yang ikhlas tidak pernah memamer-mamerkan, membicarakan sesuatu yang diamalkan. Bagaimana Pak Kiai kalau kita pasang status di media sosial, kalau tujuannya untuk motivasi, tujuannya untuk dakwah, itu baik.
Tetapi kalau tujuannya untuk memamerkan itu tandanya kurang ikhlas. Mau makan di foto, makan di Sampang, di mana Ipan, di kediaman Kiai Mustafa. Foto sama Wakil Talqin, foto bersama Kiai Haji Syamsul Mu'afid, Wakil Talqin, jegrek, fotonya gak ada. Nyekel kasbe, jegrek. Ya si kodak-kodak di video. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditulis di postingan, ibadah itu harus fokus dengan menyebut nama Allah. Yang ketiga, falsafahnya orang yang ikhlas itu, para jamaah sekalian, kalau orang yang ikhlas itu dia selalu mengedepankan, mendahulukan amaliyahnya. Contohnya begini, ibu-ibu datang ke mall, ke pasar, mau hari raya. Mungkin ibu-ibu sama seperti istri saya, kalau itu hari raya pengen baju yang paling bagus, yang paling murah, yang tidak sama dengan orang lain. Akhirnya muter-muter sak pasar dari ujung barat sampai ujung timur, gak nemu-nemu. Ketemu pakaian, oh ini sama dengan tetangga saya. Ketemu pakaian lagi, oh ini pakaian sama dengan teman saya. Nah, ketemu terakhir bareng ono panggilan sing wetenge loro. Kerucuk perutnya sakit, ada panggilan brikol. Kira-kira meneruskan milih baju atau nyari toilet? Kalau teruskan milih baju, sido kebobol, dipanggil. Ikhlas juga demikian, ketika dipanggil Allahu Akbar, kira-kira meneruskan milih baju, meneruskan masak, meneruskan macam-macam, atau mengeluarkan. Nah, itu tandanya orang yang ikhlas. Tandanya orang yang tidak begitu ikhlas. Ada acara tahlilan, nanti saja eri belakangan, enak tahlilan belakangan, duduk di paling luar, di tempat paling luar. Kalau ada konsumsi dapat duluan. Jadi semuanya sudah hadir, mau doa tahlilan mau selesai, baru datang lenyap. Ini tandanya orang yang ikhlas itu selalu ingin mendahulukan amaliyahnya. Kemudian falsafahnya apa lagi? Ketika orang itu mau beol, tidak tahu tempatnya, tanya sama satpam, Pak Satpam, mana tempatnya toilet? Tempatnya toilet di sana Bu, di ujung timur, sampai yang belok kiri ada tulisan toilet, kesusu kabeh. Kepingin ngetokno bareng
ketika berada di depan toilet, dada toiletnya ada orangnya. Kira-kira, ya suwe, Pak, siapa yang di dalam? Saya. Cepatkan Pak, gantian. Nggak bisa. Saya juga baru masuk. Ketika orangnya yang di dalam keluar, dia masuk, apa yang dilakukan? Dia harus melepaskan celananya, melepaskan roknya, melepaskan segitiganya, segi empatnya. Abengtang, canren Madura abengtang, caangkui penapak. Harus dilepas semuanya. Untuk mengeluarkan itu harus dilepas semuanya. Artinya apa? Kalau kita ingin ikhlas, maka status sosial kita harus kita tanggalkan. Tidak peduli sampean itu Pak Camat, Pak Lurah, Wakil Talkin, Ikhwan. Kalau ingin ikhlas, status sosialnya harus ditanggalkan, dilepas. Kita hanya menjadi seorang hamba Allah. Harus dilepas. Inilah ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, syarat ibadah diterima. Yang pertama, kita harus ikhlas. Yang kedua, kalau ingin ibadah amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya atau amaliyahnya harus benar. Kalau dalam bahasa syariahnya, ibadahnya harus sah. Kalau kita sholat, kita ikhlas, tapi ibadahnya tidak sah, tidak diterima. Ibadahnya sah, benar, tapi nggak ikhlas, nggak diterima. Maka komponen dua-duanya ini, kita melakukan apapun harus ikhlas, harus apa harus dijamah ya, di sini nggak dijamah, harus sudah. Makanya ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kita dinisahkan hadir di majelis ini dalam rangka suhbah. Suhbah itu kan ada tiga. Ada suhbah antara murid ke guru, murid suhbah ke guru, silaturahim ke Hadratus Syekh Aba Awas, itu suhbah murid kepada guru. Ada suhbah itu guru kepada murid, Aba Awas silaturahim kepada murid, mengunjungi murid, itu namanya suhbah guru kepada murid. Ada suhbah itu antara murid dengan murid. Nah, kita ini suhbah antara murid dan murid untuk menyamakan frekuensi rohani kita, bahwa kita sama-sama satu frekuensi mengamalkan zikir yang telah dibimbing oleh Syekh Mursyid kita Aba Awas. Jadi nanti kita ini seperti amaliyah manakib ini, amaliyah manakib yang dilakukan, yang disenangi oleh para guru-guru silsilah kita. Kita pun melakukannya antara murid dengan murid dalam rangka menyatukan frekuensi. Kita tersambung kepada guru kita ini yang menyambungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang namanya wasilah. Kalau kita doa sendiri, kemana tujuan doa kita panjatkan? Di dalam pikiran kita, doa kita panjatkan kepada Allah. Tapi apakah kita sudah tahu Allah? Apakah kita sudah makrifat kepada Allah? Kalau belum, kita titipkan, kita wasilahkan kepada orang yang kamil mukamil, al-arif billah, yang sudah tahu jalannya kepada Allah. Kita titipkan kepada beliau.
atau Syekh Abaos untuk doa kita diangkat oleh beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah adalah namanya wasilah, penyampai. Kita kan nggak tahu, kita belum makrifat. Ada ikhwan yang saya tanya, kamu kalau fokus berdoa kepada Allah, apa yang kamu tuju? Yang saya tuju adalah lafaz Allah, katanya begitu. Kita bukan menyembah lafaz, kita bukan menyembah asma, kita bukan menyembah sifat, tapi kita menyembah Rabbul Izzah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi nama, sifat, zat dan sebagainya. Inilah para ikhwan dan akhwat sekalian, kita perlu guru pembimbing, mursyid. Kenapa? Terakhir, kita semua yang hadir di sini ini pasti mati. Saya tidak tahu siapa dulu yang mati, yang kumpul di sini. Apakah panjenengan duluan atau saya yang belakangan? Belakangan. Atau dibalik, saya yang belakangan, siapa yang duluan? Saya marah. Curang. Tetapi ketika panjenengan ini mati, apakah sudah tahu jalannya pulang kepada Allah? Apakah panjenengan sudah tahu menuju kembali kepada Allah? Banyak saudara-saudara kita yang telah meninggal, arwahnya tidak tahu jalan. Kesasar di alam arwah karena dia tidak tahu jalan menuju kepada Allah. Nah, kita bermusik kepada Allah, orang yang sudah tahu jalannya menuju Allah, maka kita dibimbing, diajak. Nanti kalau panjenengan mati, ya, rohnya ahli silsilah ini menjemput panjenengan. Ketika panjenengan keluar rohnya dengan kalimat zikir, maka Allah mengatakan, saya bersama orang yang zikir kepadaku. Maka ketika panjenengan bersama orang yang zikir bersama Allah, nah ini tempatnya sangat baik sekali. Oleh karena itu, para ikhwan dan akhwat kalian, sesama murid Abah Aos, mari jangan sampai kita memisahkan diri, keluar. Bolak-balik kita diingatkan, waqtasimu bihablillah, peganglah tali Allah. Karena keadaan tempat. Apa tali Allah itu? Tali Allah itu adalah para ahli silsilah. Hablun itu maknanya rantai. Kalau kalimat Arab mafrudotnya itu maknanya rantai. Rantai. Rantai itu sambung menyambung dari Rasulullah kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in, sampai kepada ulama mursyid kita Abah Aos. Nah, ini jangan sampai lepas, kita pegang sekuat-kuatnya ajaran beliau, bimbingan beliau. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui barokah dan karomah guru kita Abah Aos. Kita dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah tujuan hidup kita, ilahi anta maksudi wa ridhoka madrubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi, juga panjenengan semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal-'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lepas?
soalnya Mojokerto sing sabarapis itu berangkat di jam cancel. Pertanyaannya sarapan apa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukaddimah ikut Kiai Samsul Maafi Wakil Talqin dari Gresik. Pertama, dengan barokah manaqib, tanda syukur kita kepada Allah, kita hadiahkan untuk guru rohani kita Syekh Muhammad Abdul Saifullah Masdul Qaddasallahu sirrah. Semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomahnya barokah sama Allah sebagai wasilah tangga ruh kita ma'rifatullah. Al-Fatihah. Ya karena kita akan barokah manaqib yang kedua kita hadiahkan untuk Umi beserta putra putri Abah dan keluarga kita, almarhum, almarhumah, ibu, bapak, anak, saudara kita, suami atau istri yang sudah di sisi Allah. Dengan barokah manaqib, barokah mursyid, Allah memberikan kenikmatan, kebahagiaan kepada almarhum, almarhumah semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, Datang boleh. surah al-ladina an'amta 'alaihim. Boleh datang boleh. Wijaya di Sampang. Yang terakhir dengan barokah manaqib kita hadiahkan untuk keluarga kita, saudara kita yang mungkin yang hari ini sama Allah dicuci sakit. Semoga Allah lekas mengembalikan kesehatannya sedia kala. Semoga kita semuanya beserta anak turun, panjang umur, sehat walafiat, rezeki kita semuanya Allah berlimpah melimpah. Yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hutang dilunasi sama Allah, yang punya usaha dilancarkan sama Allah, menghasilkan rezeki yang murah berkah. Dan anak turun kita semoga sama Allah dijadikan orang-orang yang soleh-solehah, dan kita beserta anak turun semuanya dibisahkan bisa ibadah haji, umroh, Makkah wal Madinah, termasuk murid-murid Abah yang selalu bahagia. Di sini di dunia senang, di sana di akhirat senang, dimanapun ruh kita bersama jasad selalu senang dan bahagia. Dengan barokah manaqib, barokah mursyid, Allah ridho kepada kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Sonjala Yasin Arasa. Pertama, Kiai Haji Mustafa dari Madura. Yang kedua, Kiai Haji Anang Asari dari Surabaya. Yang ketiga, Kiai Irfan Haris dari Surabaya. Yang keempat, Kiai Haji Samsul Mu'afi dari Gresik. Yang kelima, Kiai Haji Khairi dari Malang. Semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah, para kiai, para ajengan, para ustadz, ustadzah, ibu, bapak, saudara semuanya, ikhwan wal akhwat semuanya yang pada sore hari ini
siang mau menuju sore, semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan wal akhwat, kira-kira hari ini kita senang apa susah? Hari ini kita senang apa susah? Alhamdulillah. Tadi jenengan dari rumah ke sini apakah butuh jeruk? Apakah jenengan ke sini tadi butuh jeruk, buah jeruk? Tapi hari ini ada buah jeruk. Alhamdulillah. Cuman pernahkah hari ini jenengan berpikir, merenung bersama, ada saudara kita yang hari ini satu eleknya ngebar, al-bocor, bani bocor, bani bocor. Kira-kira sudah masuk ke sini semua belum? Malah dua elek yang belum ke sini. Hari ini kita mendapatkan ilmu dari guru mursyid. Satu, guru mursyid itu seperti hari ini saya saja kepikiran, di sini bisa makan salad, makan jeruk, makan semangka, minumnya aqua prigen, ada jajan teles, macam-macam. Pernahkah kita memikirkan saudara kita yang hari ini masih menunggu ban bocor? Pernah nggak kita mikir itu? Guru mursyid mikir ke sana. Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah berjanji, aku tidak akan tergeser sedikit pun di hadapan malaikat Malik penjaga neraka sebelum murid-muridku semuanya masuk surga. Guru mursyid kita Abah Aos, hari ini kita diajari, guru kita itu memikirkan ruh kita ketika kita nanti pulang ke rahmatullah, husnul khotimah apa su'ul khotimah. Ini pelajaran. Guru mursyid kita itu hari ini memikirkan apa? Beliau memikirkan jangan sampai murid-muridku masuk neraka. Semuanya harus wajib hukumnya masuk surga. Satu. Makanya kita pelajaran. Hari ini kita seperti ini berkumpul. Ada satu saudara kita, satu elef. Karena ada satunya elef itu sudah bisa, cuman dia ikut serta menghibur hatinya, jangan sampai kecewa. Orang yang beriman itu selalu menyenangkan saudaranya. Meskipun eloknya bisa jalan, tapi dia menunggu supaya apa? Hatinya senang, ada temannya. Andaikan ditinggal, pasti dia akan menangis. Guru mursyid seperti itu. Bahkan ada Kiai Safrani, seorang lawyer internasional yang terkenal di Jakarta, itu pernah dibisiki sama Habib Lutfi. Katanya Habib Lutfi jauh ke Kiai Safrani, Abah Aos itu dalam setiap harinya itu 7 kali kena naik ke langit untuk mendoakan murid-muridnya. Subhanallah. Guru kita hari ini pelajaran. Guru kita nggak pikirkan dirinya, kita guru mursyid memikirkan murid-muridnya. Sebagaimana hari ini kita merenung, oh ternyata ada saudara kita yang hari ini masih tertinggal. Memang fisik kita senang, tapi hati ini merasa ikut bersedih tapi senang.
Meskipun tertinggal, tapi tidak tertinggal. Kenapa? Niatnya sudah ikut manakib. Dan terakhir gembira. Apa? Makan bersama. Meskipun tidak mendengarkan amalia, barokahnya manakib makan bersama. Itu enaknya kita punya guru mursyid. Satu, sudah datang, alhamdulillah. Yang kedua, misalnya tadi elep yang bocor, andaikan kita jalan terus enak tidak? Bannya bocor, terus gak usah mikir, katakan gak ada anginnya, bocor bannya, kita ikuti aja jalan, enak tidak? Kok enggak? Kenapa? Bocor. Kalau gitu gimana solusinya kalau bocor? Ditempel. Kira-kira setiap orang bisa nempel tidak? Siapa yang bisa nempel? Tukang tempel. Hari ini kenapa banyak orang malas ibadah sholat? Karena ban hatinya bocor. Karena hatinya sembahyang, sholatnya luhur, deng-deng nek utele bolong sembahyang, nek waktu nek utele buntu lah gak sembahyang, males utangku akeh. Kenapa? Bocor. Ban luar, tahun dulu zaman dulu itu nggak ada ban bus, yang ada itu ban luar, ban dalam, kayak gitu ya Kiai. Sekarang itu antara ban luar sama ban dalam dijadikan satu, namanya ban cubes. Ban cubes itu tanpa ban dalam nggak bisa, tetap harus ada ban dalam. Apa itu maksudnya? Satu, ban luar itu syariat. Apa itu syariat? Islam. Islam ban luar ada, tapi kalau itu sudah bocor, kempes. Meskipun apapun tidak enak ibadah. Kenapa ibadah kita nggak semangat? Karena imannya kosong. Maka dibutuhkan ban dalam. Apa? Iman. Ada ban luar, ada ban dalam. Misalnya sudah ada ban luar sama ban dalam, tapi di dalamnya tidak ada anginnya. Bisa nggak jalan? Bisa, tapi tidak normal. Selama ini banyak orang kita mendengar, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yaitu Islam dan iman. Pernah nggak menyentuh ihsan? Pernah nggak menyentuh ihsan? Tidak pernah. Nah, ihsan itu anginnya. Anginnya yang di dalam dan dalam. Sudah datang? Alhamdulillah, habis ini makan bersama. Saya itu belum makan. Nah, kembali sekarang. Tadi contohnya elep bocor, harus kemana ini? Kalau sudah ngeban, apa semua bisa nambal? Tidak, tentunya harus dicarikan ahlinya yang bisa nambal. Qurannya, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika tidak paham, tanyakan kepada ahlinya. Jika tidak bisa nambal, tambalkan kepada tukang tumbal ban. Ini pelajaran buat kita semuanya. Maka siapa tunggal banyak kita yang selama kita malas ibadah? Sholat malas, kadang-kadang puasa Ramadan itu cuma seperti kendang. Awal puasa, tengah bolong, buri ditutup, gang. Kenapa seperti itu? Karena imannya tidak ada. Yang kedua, bagaimana supaya memasukkan angin? Semua orang punya suara angin. Bisa nggak kalau ban elek itu tadi bocor, kita sebut saja. Tenggarin apa itu? Di pentil. Apa Bu? Pentilnya kita kan bisa ngebul. Kalau dulu kita mesti suka ngebul, meniup lembungan. Nah kalau ban air itu coba kita sebul aja sama mulut, bisa nggak? Tidak bisa.
ulama itu sama kalimatnya, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Tapi ingat, ulama yang seperti apa pewaris nabi itu? Yaitu ulama yang bisa menuntun ruh kita dari Allah kembali kepada Allah. Ini masalahnya. Siapa guru mursyid? Makanya hari ini supaya kita ibadah syariat kita, sholat kita tidak cuma hanya 5 waktu, bisa ditambah sholat sunnah, puasanya, zikirnya banyak. Solusinya apa? Ditambal. Siapa yang bisa nambalkan itu? Yaitu ulama mursyid. Karena ulama mursyid itu punya alatnya, yaitu 2 alat. La ilaha illallah. Ada 2 zikir. 1 jahar syariatnya, memasukkan iman. Pakai alat iman, la ilaha illallah. Yang kedua, di dalamnya untuk apa? Kekuatannya. Kalau ihsannya kuat, menutup iman, maka akan menjalankan syariat apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gitu penting tidak kita berguru untuk menguatkan iman kita? Oleh karena itu hari ini sebelum nanti kita diajari cara menguatkan iman kita, terlebih dahulu saya mengumumkan bulan depan Manaqib Jawa Timur Akbar ini di cancel hormat bulan Ramadan. Setelah hari raya kita mengadakan Manaqib Jawa Timur di Malang, di mana sampai Semawi, di pondoknya Kiai Didin. Kiai Didin termasuk dai-nya di TPI. Kita insya Allah setelah hari raya kita Manaqib Jawa Timur di Malang. Kita semuanya ini saudara, ahlul iman, seiman, saudara seiman dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, Manaqib ini akan dilaksanakan setiap 2 bulan sekali, karena kita sudah punya tempat-tempat untuk Manaqib Jawa Timur. Ada di Malang, Gresik, Surabaya, Mojokerto, Jombang, Probolinggo. Ini nanti jadi 1 tahun sekali, itu setiap tempat-tempat Manaqib Jawa Timur bertepatan 1 kali. Jika emergensi ada yang minta, tidak apa-apa. Jelas Ibu? Maka mencontohlah tadi itu. Dan tadi kenapa itu bocor, bagaimana supaya ditambal, tentunya harus kepada yang ahli nambal. Begitu juga kenapa kita malas ibadah, karena iman kita rapuh. Maka tentunya untuk menguatkan iman, dicarikan yang bisa menambal iman kita, yaitu ulama mursyid. Maka pada hari ini yang akan menanamkan tanaman mengajar iman kita, yaitu guru mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa yang ke-38. Pada sore hari ini akan lesannya dipinjam sama guru mursyid, yaitu Kiai Mustafa. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikutumkum Mugi haji khairi Ahlan bik Allahumma seneng salalasi. Muga sing teko sing rawuh yang datang semuanya, baik itu yang secara lahiriah belum sampai di majelis ini, semoga juga teralirkan keberkahan dan karomah guru mursyid kita dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. Mukaddimah saya ikut dengan para guru-guru saya juga. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus yang dimuliakan oleh Allah,
seluruh jajaran para wakil pengersah abad, ada Kiai Nur Fadil, ada Kiai Mustafa, ada Kiai Khairi, ada Kiai Anang Azhari, ada Kiai Samsul Mu'afri. Saya pikir Kiai Samsul Mu'afri tadi tidak sampai di sini, ternyata paling besar sendiri. Nek gak etok ya gak lumrah. Alhamdulillah semuanya sampai di majelis ini dengan sehat walafiat dan senang semuanya, bahagia semuanya. Amin Allahumma. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saya menjelang terakhir nanti karena ada tanaman zikir yang diwakilkan kepada beliau Kiai Haji Mustafa. Tidak banyak yang saya sampaikan, meskipun akan harusnya banyak secara rentetan yang disampaikan, tapi saya mencoba untuk bertabarruk dengan salah satu kitab pengersah abah yang judulnya 165 Saifullah Maslul menjawab. Beliau di dalam kitab ini menyebutkan bahwa kita sekarang ini lagi belajar menapaki untuk menjadi sufi di hadapan Allah. Maka ilmu untuk menapaki menjadi sufi di hadapan Allah itu namanya ilmunya ilmu tasawuf. Ilmu apa, Bu? Ilmu apa? Tasawuf. Tasawuf itu kata pengersah abah, yang satu hurufnya tak, dua sad, tiga waw, empat waw, dan lima fa. Yang pertama taknya ditakwilihi pengersah abah dengan makna at-taubah, obat. Yang pertama, orang siapapun di kolong langit dan di bumi ini yang kepingin menjadi kekasih Allah, syaratnya harus taubat. Tidak bisa tidak taubat. Tidak bisa tidak taubat. Taubat dari apa? Dari dosa. Bagaimana caranya? Ustaz, istighfar? Ya, bisa. Ustaz hanya memohon ampun, meski itu dengan berbagai kalimat, menurut kalimat kaum masing-masing, pemahaman kaum masing-masing. Yang Batak dengan bahasa Batak, yang Madura dengan Madura, yang Jawa dengan Jawa, yang Bandung dengan Sundanya. Bisa, bisa. Bisa berhenti dari taubat, bisa berhenti dari kemaksiatannya, bisa, bisa. Bisa berhenti dari melakukan perbuatan-perbuatan dosanya, bisa, bisa. Tapi ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kata pengersah abah, talqin, taubat itu pintunya yang pertama kali adalah talqin. Tidak bisa tidak dengan talqin orang bertaubat kepada Allah. Tidak ada sampai semua amaliyah pertaubatan seorang hamba, baik itu di kolong langit dan di kolong bumi ini, tanpa talqin. Kenapa? Karena talqin itu adalah menyimpankan dan mengkristalkan di dalam hatinya GPS. Apa, Bu? GPS. Jenengan yang punya HP, punya smartphone, kalau tidak tahu lokasi manapun, pasti yang dicari adalah aplikasi GPS. Mau ke sini saja harus menghidupkan aplikasi GPS. Kalau tadi yang semuanya lewat sini, saya tadi satu elok lewatnya sana. Jadi alhamdulillah goyang-goyangnya agak panjang.
muwere gitu eloknya ki muga-muga gak malih medeni. Tapi alhamdulillah akhirnya nyampe sini dengan selamat. Alhamdulillah. Kenapa tidak bisa taubat diterima oleh Allah kecuali melalui pintu talqin zikir? Kenapa? Karena benar semua dosa akan bisa dihentikan oleh Allah. Semua kemaksiatan bisa dipending oleh Allah dengan istighfarnya. Tapi ingat, Allah di dalam Al-Quran menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Jangan didahulukan istighfar dulu, kata Allah. Karena Allah mengingatkan kita, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika adalah merupakan alat satu-satunya yang bisa menghancurkan dosa-dosa. Istighfarnya dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah yang bagaimana pertanyaannya? Ditalqin, disimpankan, dikristalkan, ditanamkan, diukirkan oleh siapa? Syekh Mursyid. Oleh siapa? Oleh kekasih Allah yang sudah bersama Allah kemanapun, dalam kondisi apapun. Tidak bisa hanya sekedar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah yang ditanamkan oleh Syekh Mursyid dan dipatrikan dalam hati kita adalah merupakan penggugah ketika kita tidur dan lupa kepada Allah. Bisa dosa dihentikan, bisa kemaksiatan dipending oleh Allah. Tapi satu yang tidak bisa bagi orang yang belum menerima talqin dari Syekh Mursyid, apa itu? Lupa pada Allah. Tidak mungkin bisa ingat terus kepada Allah tanpa ditalqinkan kalimat itu ke dalam hati kita. Karena itu taubat pintu pertama dan utama adalah harus melalui talqin. Maka alhamdulillah kita yang sudah mendapati pada hari ini guru yang sudah bersama Allah, guru yang sudah bersama la ilaha illallah. Maka kita semuanya diperjalankan, diisrakan di muka bumi ini dengan la ilaha illallah. Maka kembali kita juga bersama la ilaha illallah. Maka kembali kita menuju kemana? La ilaha illallah. Yang kedua sabar, yang ketiga adalah wasilah, yang ketiga adalah wilayah, dan yang keempat adalah tanah. Maka yang satu sudah kita bahas, 2, 3, 4, dan 5 insya Allah to be continue. Bersambung. Nah, kalau kita ngomong bersambung di majelis para awliya Allah, insya Allah berarti takdir kita, umur dunia kita dipanjangkan dan diberkahkan oleh Allah. Amin. Allahumma berkah karomah pada saat awas betul Allah. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, karena sebenarnya masih ada 2 wakil bagian lagi, cuman kasihan sudah pada lapar. Yang belum sholat asar kita sudah melanggar
kebiasaan amanah dari Abah, karena kita tidak pernah melaksanakan lambat sholat. Sebelum sholat sudah siap di atas sajadah. Semoga hari ini Allah memaafkan kita semua, karena memang kondisi tempat sudah tadi sudah basah semua. Dengan singkat, yang akan memberikan ini, yang akan mentalkin ini bukan saya, tapi Hadratul Syekh Muhammad Abdul Wahab Saifullah Masdur yang dikenal dengan Al-Haus. Beliau hanya meminjam lidah saya, suara saya, untuk menyampaikan amanah ini kepada Bapak Ibu sekalian. Hakikatnya yang mentampil adalah beliau. Ikutin saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li bi futuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala al-habibul aliyyil azim Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullah al-ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu hanya pengantar tidak wajib hafal. Yang wajib diamalkan adalah zikir yang dua macam. Yang pertama zikir yang dibaca, yang bersuara, yang didengar oleh telinga sendiri, telinga orang lain, telinga malaikat, telinga jin, dan telinga setan. Kalimahnya sudah sama pintar dan hafal. Jangankan yang Islam, yang kafir pun juga banyak yang pintar. Jangankan manusia, burung beo pun juga banyak yang pintar. Kalimahnya la ilaha illallah. Semua sudah pada pintar, tapi la ilaha illallah yang ditalkinkan, yang diminta, yang diterima dari guru mursyid, kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berdasarkan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan kepada orang yang akan mati di antara kita sekalian, kamu sekalian, kalimah la ilaha illallah. Sekarang yang di depan saya ini stop mengganggu ya, kurang ini suara. Semua yang ada di depan saya ataupun di belakang saya, di depan saya, di kanan saya, di kiri saya, semua jelas akan mati. Tidak akan yang akan hidup kekal selamanya kecuali Allah. Makanya wajib diyakinkan. Untuk mempersingkat, saya akan menyontohkan 3 kali. Bapak Ibu mendengarkan dan melihat bagaimana kaifiahnya, bagaimana menerima talqin, dan bagaimana memasukkan la ilaha illallah ke dalam roh yang disebut roh jismani, dan roh jismani masuk ke dalam roh. Terpantul, tak apa-apa ya. Saya akan menyontohkan 3 kali.
Caranya, pejamkan mata, tundukkan kepala. Kalimah la diangkat dari bawah pusar, perlahan. La, lewat dada, lewat dadu, lewat kening, sampai ke ubun-ubun. Dari posisi menundukkan kepala sampai kepala ini tegak, membawa kalimah la, kalimah ilaha, menundukkan kepala ke posisi susu sebelah kanan, ilaha illallah, menundukkan kepala ke posisi susu sebelah kiri. Jadi sekali nafas, sekali la ilaha illallah, tidak boleh diputus-putus. Sekali nafas, sekali la ilaha illallah. Saya akan menyontohkan 3 kali, Bapak Ibu mendengarkan. Nanti setelah selesai 3 kali, Bapak Ibu membaca bersamaan 3 kali seperti saya, ditutup dengan Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi جميع الحاجات وطاهرنا من جميع سائر ترفعنا بها إليك على الدرجات وتبلغنا بها الصلاحيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ونكثر إنما ينتظرون يوما وفاء ما عاهد عليه الله سيئا عظيما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. قادر يد ما شاء الله وأصحاب الفاتحة. Alhamdulillah, selesai sudah pentalkinan, penanaman dzikir jahar la ilaha illallah. Amalkan sesudah sholat sebanyak 165 kali paling sedikit, lebih banyak lebih bagus. Sibuk 3 kali, boleh 3 kali, tapi diperbanyak di waktu yang singkat. Namanya Thariqah Qadiriyah. Jadi Bapak Ibu yang sekarang sudah menerima talqin ini sudah tercatat sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani plus murid Tuan Syekh Muhammad Abdul Wasaifullah Masdur. Semoga istiqamah. Yang kedua, zikir yang selalu diingat di dalam hati. Mana hati? Hati kata ulama tasawuf ada 2 jari di bawah susu kiri. Tunjuk dengan telunjuk tangan yang dipakai untuk sholat setiap waktu. Di situ ada denyut. Tunjuk. Kalau sudah ketemu tangannya sudah taruh lagi di atas lutut. Sekarang pejamkan mata, tundukkan kepala ke posisi yang barusan ditunjuk, ke posisi jantung, hati. Pejamkan mata, tundukkan kepala, tekuk lidah ke langit-langit, rapatkan gigi, rapatkan bibir, dagu rapat ke dada, tarik nafas dan tahan. Kalau sudah penuh nafasnya, keluarkan pelan-pelan melalui hidung sambil menarik nafas dan menahan nafas dan mengeluarkan nafas. Ikutin di dalam hati, yang harus diingat selalu di dalam hati, yang harus selalu didikarkan di dalam diri. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah.
terus ikutin di dalam hati. Ini zikir yang selalu diingat di dalam hati, kapan saja, di mana saja. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus ikutin di dalam hati. Lidah, mulut, bibir boleh membaca apa saja di luar. Tangan boleh bekerja apa saja, tapi hati diri ini tidak bekerja apalagi, tidak mengingat apalagi, tidak mengingat siapa lagi. Yang diingat dan yang disebut selalu di dalam dirinya, di dalam hatinya. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus jangan sampai lalai lagi, jangan sampai lepas lagi. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Sudah cukup. Angkat kepala, buka mata, jangan ditekuk lagi lidah, tetap ikutin di dalam hati. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Sudah cukup. Tolong disebut sekali saja apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ba'athana bihadhil kalimah wa amartana biha wa wa'adtana 'alayha al-jannah innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah.